Baik, There's not much to bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, do adapun tema kita malam when ini all adalah I can sangat spesial, is thinking yaitu about you, muslimah gaul, not akhlak doing well. Rasulullah. Ini Don't adalah know where tema you yang are, banyak sekali 'cause dibahas you're oleh not kaum here. milenial. Apa itu It's kaum been way milenial? too Kaum milenial ini adalah long. kaum yang up to date, I can mengikuti lay perkembangan down zaman. Dia nggak beside you ketinggalan, tidak tergerus zaman. out Siapa itu? Ya kita termasuk. when nothing Apa yang really membuktikan kita termasuk di matters. dalamnya? Ya That's all I seperti ini, di tengah do. COVID kita tetap mengadakan I'll kajian. bet Ini you namanya kita see milenial, that I'll yaitu kita see you masih soon. muda, ya kita I masih can lay belia. down Kemudian kita beside you memanfaatkan teknologi, out informasi yang ada melalui media-media yang bisa kita gunakan. Salah satunya melalui WhatsApp. Ada juga yang melalui Zoom. Ya, Zoom lebih enak sebenarnya. Jadi kita bisa bertatap muka, bisa saling silaturahim, melihat, oh ini talk on ternyata the namanya phone Mbak Cindy, oh ini ternyata namanya Mbak Deli, every oh ini night. ternyata namanya Mbak Gita. Love Kalau to sudah melihat hear your wajah, nanti voice, kapan kita not sleeping jalan-jalan ke well. kota mana, nanti ketika And I know ketemu, that ini you're kayak kenal, alright, but asal you pernah should ketemu waktu know it. kajian, nah ini ternyata Mbak Gita, Masya Been Allah. on for Kalau way sudah too diingat di dunia, long ya ingat now. teman-teman, kalau I kita can lay diingat oleh down orang yang solehah beside di you dunia ini, maka insya out Allah dia nanti when akan ingat nothing kita juga really di akhirat. matters. That's Ketika all dia sudah memasuki surganya Allah, I'll orang bet yang you soleha ini safe akan menanyakan, that I'll see you soon. kemana si Yunda? I can lay Dulu down dia itu beside you kajian bersamaku. Dulu kami duduk di out majelis ilmu bersama. Kemana kok Yundanya even nggak if ada you're sih? gone, I won't Orang soleha itu akan forget you. menanyakan teman-temannya. Maka All I bersyukurlah know, teman-teman, what I hari need, ini kita that ain't disatukan di kajian changed. muslimah FKIL ini. Even Ya, if you're gone, I mudah-mudahan won't kajian muslimah ini senantiasa Allah remember you. All I berkahi dan know, Allah what selalu I berikan semangat need, dan that ain't keistiqomahan untuk terus changed. mengadakan kajian-kajian dan I can menjalin lay down silaturahim antar para beside muslimah, you saling menguatkan di antara para muslimah. Karena when ya, nothing really penduduk matters. yang paling That's all I banyak di wanna neraka do. itu kabar buruknya I'll adalah dari touch kaum you kita, safe dari and kaum that I'll wanita. see you Kenapa? soon. Ya karena I paling can banyak lay down merengkelnya, beside paling you banyak membantahnya, paling banyak out. mengandalkan I can perasaannya. lay down Kok kamu nggak beside berhijab you sih? Ah nanti dulu, kan lagi trennya nggak pakai kerudung. when nothing Kok really kamu bajunya kayak matters. gitu That's sih? all Pakai kerudung sih, cuman kok nggak menutup I'll dada? touch you Ya iyalah, safe kan muslimah that yang I'll gaul see you itu soon. yang sekarang I kerudungnya can yang lay hits down kayak gini, bukan beside yang you kayak gitu. Yang kayak gitu mah kayak emak-emak. Jadi sekarang ini kita sibuk dengan food, fun, dan fashion. Ya, food, fun, and fashion. Yang kesemua itu kita bermuaranya kepada There's not barat. much to do Ya, jarang when sekali all I wanita can saat ini is bermuaranya kepada thinking Al-Quran dan about As-Sunnah. you, Bisa dihitung not pakai jari. doing well. Maka jadilah kita Don't know where seorang you muslimah are, yang 'cause mengikuti you're akhlaknya not here. Rasulullah. It's Akhlaknya been way too Rasulullah itu adalah akhlakul long. karimah, I can akhlak lay yang down terpuji. beside you Kalau udah katanya terpuji, out nggak ada buruk-buruknya, semuanya baik. when nothing Ya, really semuanya matters. baik. That's all I Ya, want. maka dikatakan akhlaknya I'll Rasulullah touch you itu safe adalah Al-Quran. that I'll Ya, see you pada soon. satu kisah itu I Aisyah can lay radhiyallahu down an pernah ditanya, beside you wahai Aisyah, out bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Aisyah dengan singkat menjawab, akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Artinya Al-Quran ini adalah petunjuk, we talk on ya, the yang di phone dalam Al-Quran itu every berisi night. perintah-perintah Love Allah to dan hear your berisi voice, larangan-larangan Allah. not Di sleeping mana well. Rasulullah itu adalah And I know manusia, that you're sama alright, seperti but you kita, should yang know sangat it. patuh kepada perintah Allah Been gone for dan way sangat too menjauhi long apapun now. larangan Allah. I Maka can kalau lay kita pengen down jadi muslimah beside you gaul, ya, out berakhlak seperti Rasulullah when Sallallahu nothing Alaihi really Wasallam, matters. maka That's apa all yang I ada di want. dalam Al-Quran I'll itulah touch kita you ikuti. safe and Ya, that apa yang I'll Allah see you soon. firmankan di dalam Al-Quran, I apa can yang lay Allah down perintahkan di dalam beside you Al-Quran, itulah yang kita ikuti. Bukan ngambil dari even if you're gone, I gaya won't orang Barat, forget bukan you. ngambil dari gaya orang All India, I atau know, ngambil what dari I gaya orang need, Korea. that ain't Seperti changed. teman-teman punya kayak idolanya masing-masing. Ya, Even if kita you're ini gone, I sedang will krisis idola. remember
ya, di zaman milenial ini para muslimah sedang krisis idola. Mereka seringkali mengidolakan itu artis-artis K-pop, artis-artis Korea, ya, mengidolakan mungkin ada yang versinya suka Korea, ada yang sukanya itu Barat, ada yang sukanya juga India, beda-beda macam-macam. Padahal, ya, Islam itu adalah agama yang terbaik, ya. Dan siapa public figurnya? Public figurnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aturan Rasulullah lah yang menjadi idola bagi setiap muslimah, bukan yang lain. Karena banyak sekali cermin yang baik pada diri Rasulullah yang bisa kita ikuti. Ya, kita adalah follower. Follower siapa? Kita adalah follower Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Foundernya Rasulullah adalah foundernya Islam, rahmatan lil alamin. Ya, karena memang kenapa Rasulullah itu adalah founder Islam, rahmatan lil alamin, karena Allah mengutus seorang rasul, ya, ke muka bumi ini, kemudian diturunkanlah Al-Qur'an yang menjadi kitab suci dari Rasulullah SAW untuk dibawa, disebarkan kepada seluruh penduduk bumi, supaya semuanya tahu bahwasannya Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmat bagi kaum muslim. Ya, kalau misalnya rahmat bagi kaum muslim maka dikatakan Islam rahmatan lil muslimin. Tapi ternyata kata Allah Islam rahmatan lil alamin. Maka dari sini ya, kita berusaha kalau kita pengen menjadi muslimah yang gaul di zaman milenial ini, maka kita harus senantiasa mengubah dulu siapa idola kita. Ya, idola kita, coba kita tanya sama diri kita, idola saya siapa? Misal nih, Yunda kemarin tuh iseng sih nanya sama teman-teman, idola kamu siapa? Ya, idola saya adalah ayah saya, idola saya adalah ibu saya, idola saya adalah artis Korea, idola saya adalah Shah Rukh Khan, idola saya adalah David Beckham, idola saya adalah Nata Reza atau yang lain sebagainya. Ya, pada intinya mereka mengidolakan seseorang yang belum dijamin Allah surganya. Ya, pertanyaan Yunda, kenapa kita tidak mengidolakan seseorang yang Allah sudah jamin surganya? Rugi kalau misalnya kita itu mengidolakan seseorang yang surganya aja masih gak jelas. Ya, bukan berarti nggak boleh, silahkan jika ada kebaikan pada diri hamba Allah itu, maka silahkan ambil kebaikannya. Tapi alangkah ruginya jika kita melewatkan satu sosok yang surga sudah pasti menjadi jaminannya. Siapakah dia? Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang begitu menawan, yang siapapun mengenalnya pasti menyukainya. Tutur kata Rasulullah yang begitu santun, yang itu sangat menyejukkan setiap manusia yang berbicara dengannya. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Ya, nggak pernah marah Rasulullah itu. Kalaupun marah tidak terlihat seperti kita berkoak-koak. Ya, ketika Rasulullah itu marah hanya janggutnya saja yang bergoyang. Kalau kita kan semuanya, piring bergoyang, sapu bergoyang, semuanya bergoyang, pecah alias ya. Kalau Rasulullah hanya jenggotnya saja yang bergoyang, teman-teman. Ya, karena akhlak beliau sekali lagi adalah akhlak Qur'ani. Maka kalau kita pengen dia menjadi muslimah gaul yang berakhlak seperti Rasulullah, maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Ya, bagaimana mungkin kita tahu perintah Allah kalau kitanya jauh dari Al-Qur'an? Bagaimana mungkin kita tahu apa yang dilarang oleh Allah kalau kita jauh dari Al-Qur'an? Maka bawa Al-Qur'annya kemana-mana, baca. Ya, makanya perintah Allah untuk Rasulullah pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, kita disuruh baca, artinya apa? Kita disuruh baca Al-Quran, belajar, cari tahu tentang agamamu. Dengan menyebut nama Tuhanmu, yakin, hakul yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Islam adalah agama kita. Itulah keyakinan kita sebagai seorang muslimah. Kata Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21-nya,
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Jadi kalau misalnya kita pengen mencari sosok suri tauladan yang baik, itu adalah Rasulullah. Dan kalau kita pengen menjadi manusia yang senantiasa mengharapkan Allah dan menjadi manusia yang banyak mengingat Allah, maka contohlah Rasulullah. Ya, itu maksudnya Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang masum. Rasulullah adalah sosok yang sangat terjaga dari dosa. Ya. Maka perbanyaklah kita bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, yang mudah-mudahan nanti di hari kiamat yang tidak ada pertolongan, mudah-mudahan nanti kita ditolong dan digolongkan bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Caranya ikuti jalannya Rasulullah. Apa yang Rasulullah tempuh pada saat Rasulullah muda, pada saat Rasulullah menikah, pada saat Rasulullah membangun rumah tangga, pada saat Rasulullah berdakwah, pada saat Rasulullah menjadi seorang ayah, pada saat Rasulullah menjadi seorang khalifah. Itu yang kita contoh. Apapun, mulai dari Rasulullah bangun tidur, mau pergi bekerja, keluar rumah, masuk ke kamar mandi, ya, bahkan bersisir, hal-hal kecil yang Rasulullah lakukan itu adalah sunnah. Bahkan diamnya Rasulullah itu juga adalah sunnah. Makanya ada hadis yang mengatakan, ya, lebih baik diam daripada kita mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Itu adalah sunnahnya Rasulullah. Ya, marah kepada orang yang menghina agama Allah itu adalah sunnahnya Rasulullah. Maka kalau kita pengen jadi muslimah yang gaul, kita harus mengubah dulu. Ingat teman-teman, kita harus mengupgrade dulu nih, ya, idola kita siapa. Dan kita harus menyiapkan diri untuk mulai, ya, mendelete segala aksesoris yang itu di luar daripada aksesoris yang Rasulullah gunakan. Misal contohnya, apakah Rasulullah itu menggunakan aksesoris, mohon maaf, yang Allah larang, haramkan? Misal perempuan pakai parfum keluar rumah, kalau di dalam rumah apalagi untuk suaminya maka silakan. Ya, aksesoris yang dipakai seperti parfum untuk dipakai keluar rumah, Rasulullah nggak recommended. Maka ya itu tinggalkan. Apapun aksesoris itu tinggalkan dulu. Apa aksesorisnya Rasulullah? Zikir. Apa aksesorisnya Rasulullah? Al-Quran. Apa aksesorisnya Rasulullah? Dakwah. Apa aksesoris Rasulullah? Ngaji. Apa aksesoris Rasulullah? Memperbanyak silaturahim. Apa aksesoris Rasulullah? Memperbanyak senyum. Apa aksesoris Rasulullah? Memperbanyak sedekah. Apa aksesoris Rasulullah? Rasulullah adalah orang yang paling penyayang. Paling penyayang. Maka kalau kita teman-teman gak tahu lagi amalan apa yang bisa kita lakukan, jadilah orang yang penyayang. Ya, ada yang pernah bertanya sama Yunda, dia bangun tahajud susah, sholat 5 waktu juga masih aclok-aclokan, ya, kemudian sedekah gak ada duit, ya, kemudian birrul walidain kadang sama orang tua suka ribut dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia minta saran, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya tuh pengen jadi orang baik, saya pengen ngikutin Rasulullah. Ya, mulailah engkau menjadi orang yang penyayang. Kalau kita sudah menjadi orang yang penyayang, hati kita itu lembut. Kalau hati sudah lembut, mudahlah hati kita untuk menerima kebenaran. Karena hanya hati yang keras yang sulit untuk menerima kebenaran. Ya, betapa banyak, mohon maaf teman-teman, betapa banyak ya teman-teman kita menghafal Al-Quran, mengkaji, tapi mohon maaf ketika ada pelanggaran syariat yang kita ingatkan kepadanya, kamu jangan pacaran. Ya, saya ngingetin kamu bukan karena kamu hafiz, tapi memang karena kita adalah makhluk Allah.
Ya, kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah, mematuhi aturan Allah, menjauhi larangan Allah. Karena saya menyayangi kamu, maka saya ingatkan, mari sama-sama kita menjauhi yang namanya pacaran. Tapi hati yang keras akan menolak yang namanya kebenaran, dan dia akan memberikan 1000 dalil untuk membenarkan apa yang dia kerjakan. Ya, makanya berdebat itu kebanyakan bukan mencari kebenaran, ya, tapi membenarkan apa yang dia lakukan. Itu ujung-ujung dari berdebat. Makanya Rasulullah pun mengatakan, jauhilah dari debat. Jauhi daripada kalian debat. Karena debat itu bukan mencari kebenaran, tapi mengungkapkan kebenaran yang ada pada dirinya. Ya, maka teman-teman dari sini kita belajar bahwasannya ya apa yang Allah perintahkan itulah yang harus kita sami'na wa ata'na. Maka dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang mengungkapkan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Karena begitulah akhlaknya Rasulullah. Apapun yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ya, walaupun pedih, walaupun sakit, walaupun dihina, ya, walaupun dijauhi, tapi Rasulullah tetap sami'na wa ata'na, teguh dengan imannya, teguh dengan Islamnya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan jika kita pengen ya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, install dulu idola kita siapa, dan delete aksesoris yang idola kita itu nggak pakai, dan kemudian install aksesoris yang idola kita itu pakai. Apa maksudnya? Ya seperti itu tadi, Rasulullah itu suka dengan Al-Quran, bahkan dirinya itu semuanya adalah bagian daripada Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Maka bawa Quran kemana-mana, baca Al-Quran, tadaburi Al-Quran, dan mudah-mudahan kita punya semangat untuk menghafalkan Al-Quran dan mengimplementasikan apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Kemudian apalagi, bibir kita, lisan kita ini jangan lepas daripada zikrullah, zikir kepada Allah. Karena itu yang Rasulullah juga lakukan. Ya, kalau misalnya nih kita lagi bete banget ya, gak tahu lagi, ibarat kayak mager banget, ya Allah mau sedekah males, ya Allah mau bantuin ibu males, ya Allah mau baca Quran males, ya Allah mau sholat sunnah asa capek, udah kerja dari pagi sampai malam asa capek gitu, ya Allah mau bangun tahajud asa ngantuk. Apa nih ya Allah yang ibadah ringan tapi berat di timbangan nanti? Ada, kata Allah, ya ada zikir yang ringan tapi berat ketika ditimbang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan di lisan tapi berat di timbangan amal, bahkan lebih berat daripada gunung Uhud. Bayangkan, cuman ngucapin subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, gak sampai 5 detik kita ngucapin itu, tapi pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah, lebih berat daripada gunung Uhud. Berat di timbangan, kata Allah. Mudah di lisan, ringan di lisan, berat di timbangan amal. Nah, jadi benar-benar ternyata mudah banget Islam ini. Gampang banget sebenarnya cari pahala, dan gampang banget juga sebenarnya cari dosa. Makanya dikatakan life is choice. Hidup ini adalah pilihan, teman-teman. Yang mau cari pahala, ya Allah kasih jalannya. Yang mau cari dosa, setan senantiasa menyediakannya. Tinggal kitanya yang berusaha untuk sekuat tenaga fighting melawan setan-setan beserta kronco-kronconya. Setan punya geng, ya. Tapi Rasulullah juga punya geng. Geng mana nih yang kita pengen masuk ke dalamnya? Kan gitu ya. Kok jadi bicara geng ya? Kayak misalnya kita zaman-zaman SMA kan kita bergeng-geng ya teman-teman. Kalau teman-teman yang sempat ngerasai, Yunda mah sempat teman-teman. Jadi sempat pertama sama geng cupu, kemudian masuk kepada geng yang cantik-cantik gitu ya. Kemudian geng orang yang pintar, ya sama kayak gini. Kita mau masuk gengnya setan atau kita mau masuk gengnya Rasulullah beserta para sahabat yang menyeru kepada Allah, yang mengajak kepada ketaatan, yang mengajak kepada dakwah,
amar ma'ruf nahi mungkar. Silahkan teman-teman pilih mau masuk kepada geng yang mana, karena masuknya kita nanti ke dalam geng itu akan menentukan siapa diri kita. Karena akhlaknya teman kita itu akan mencerminkan diri kita juga. Makanya ada hadisnya, kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya. Tapi kalau kita berteman sama tukang panggang besi, maka kita akan kecipratan apinya, terbakar kita. Padahal kita nggak ikut manggang-manggang besinya, ya, tapi kecipratan juga. Maka bagi siapa muslimah gaul hari ini yang dia mengharapkan rahmatnya Allah dan dia mengharapkan begitu banyak pertolongan nanti di hari kiamat, ikutilah Rasulullah. Karena di dalam Quran Al-Ahzab ayat 21 tadi Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang paling baik bagimu. Jadi nggak ada lagi harus kita teladani selain Rasulullah SAW. Jika ada orang soleh yang kisahnya inspiratif, ya silahkan ambil kebaikannya. Tapi jadikanlah Rasulullah satu-satunya sebagai my idol, my idola kita. Ya, Masya Allah. Nah, dari sini teman-teman, kita wajib untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemutus dalam setiap perkara. Artinya apa? Apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang diperbuat Rasulullah, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW harus kita teladani dalam hidup kita. Ya, bahkan kita untuk mendapatkan cinta Allah, kita harus mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Jadi cintai Rasul, maka Allah juga akan mencintai kita. Nggak ada ceritanya kita mencintai Allah tapi kita membenci Rasulullah. Karena pernah ada, lucu banget ini teman-teman, pernah ada seorang muslimah juga ketika kami diskusi, dia mengatakan, saya mencintai Allah, demi Allah, wallahi saya mencintai Allah, tapi saya nggak suka sama Rasulullah. Kenapa? Ketika Yunda tanya alasannya, kenapa nggak suka sama Rasulullah? Satu aja teman-teman, apa itu? Karena Rasulullah poligami, artinya Rasulullah itu bukan sosok yang setia. Subhanallah. Dia mengatakan Rasulullah bukan sosok yang setia. Artinya apa? Artinya dia belum tuntas membaca kisah cinta Rasulullah dengan Bunda Khadijah yang bikin kita nangis bombay. Yunda ketika bahas cinta Rasulullah dengan Khadijah itu nggak berhenti nangis karena luar biasa, ya. Manusia mulia meneteskan air matanya dan langsung turun ke liang kubur. Itu hanyalah liang kuburnya Bunda Khadijah. Bagaimana mungkin kita menyebut Rasulullah itu bukan sosok yang setia? Bahkan ketika menikah dengan Bunda Khadijah, Rasulullah itu tidak pernah mendua, ya. Tidak pernah Rasulullah itu poligami pada saat bersama dengan Bunda Khadijah. Saking setianya Rasulullah dengan Bunda Khadijah. Jadi ini sangat tidak balance kalau misalnya dikatakan Rasulullah bukan sosok yang setia. Artinya apa? Dia belum membaca keseluruhan sisi mulia Rasulullah SAW. Ya, maka kita kalau baca sirah Nabi, baca semuanya, mulai dari sosoknya Rasulullah dari kecil, siapa dari sanad keluarganya, ya, kemudian bagaimana terpeliharanya, bagaimana jujurnya Rasulullah, bagaimana amanahnya Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang khalifah. Itu harus dibaca semuanya agar kita tidak menafsirkan sendiri sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena Rasulullah poligami, artinya Rasulullah itu istrinya banyak, ya. Padahal kalau kita tahu kenapa Rasulullah itu istrinya banyak, ya dia menikahi, ya, bukan karena nafsu, tapi karena wahyu. Berbeda dengan kita yang sekarang. Kebanyakan laki-laki zaman sekarang menikah bukan karena wahyu, tapi karena nafsu. Maka jangan samakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan laki-laki saat ini, karena kualitas keimanannya juga sudah sangat berbeda. Rasulullah adalah kekasihnya Allah, maka mustahil Rasulullah melakukan sesuai dengan nafsunya. Rasulullah hanya melakukan sesuatu sesuai dengan wahyu dari ilahi, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31-nya kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Kalau kita pengen dicintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Cintailah Rasulullah. Ya, gampang teman-teman. Ternyata pengen dicintai Allah, cintailah kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sini kita belajar betapa banyak sekali kemuliaan Rasulullah. Mustahil Allah begitu membangga-banggakan Rasul kita kalau tidak ada kemuliaannya, sampai mengangkat Rasulullah sebagai kekasihnya Allah. Ya, kalau kita belajar aja bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, Masya Allah. Ya, walaupun Allah sudah menjamin surga untuk Rasulullah SAW, tapi Rasulullah senantiasa sholat hingga kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita ya udah dijamin surga untuk kita, pasti kita udah nggak sholat. Kenapa? Karena kita merasa udah aman. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, bukankah surga sudah dijamin untuk engkau? Kenapa engkau tetap melaksanakan sholat? Sholat ini sebagai wujud syukur dan cintaku kepada Allah. Bukan karena kewajiban Rasulullah itu sholat. Kalau kita kan sholat itu karena untuk penggugur kewajiban, ya, nauzubillah. Yunda pun kadang masih seperti itu. Ketika ngerasa lelah, udah hilang rasa syukur dan rasa cinta. Panggilan untuk bertemu kepada Allah sudah hilang. Apalagi untuk tahajud, ya. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, bersyukur atas hidup yang Allah berikan, ketika tahajud kita sudah beres-beres, sikat gigi dulu, bersih-bersih dulu, pakai wangian, pakaiannya bagus, sholat tahajud. Kalau ini kan nggak bangun tidur, wudhu langsung sholat, nggak tahu gimana bau jigong dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah itu sudah dijamin surganya oleh Allah, tapi tetap melaksanakan sholat hingga kakinya bengkak-bengkak. Berarti banyak banget rakaatnya, teman.